Shalom kekasih-kasih Tuhan, Jemaat Islam Masih Pegangsaan. Senang sekali kita berjumpa lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami bisa memahaminya, bahkan menjadi pelakunya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang hidup adalah misi. Ada satu perkataan, ada gium yang sudah sama-sama barangkali kita sudah sama-sama dengar. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini: to accept Jesus, it costs nothing. To follow Jesus, it costs something. To serve Jesus, it costs everything. Ketika kita menerima Yesus, tidak ada harga yang harus kita bayar. Kita percaya dan kita diselamatkan. Tapi ketika kita mulai menjadi muridnya, mengikuti Dia, ada yang harus kita bayar. Entah mungkin kebiasaan yang harus kita tinggalkan, lingkungan pertemanan yang harus mulai kita seleksi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi melayani Yesus lebih dari itu. Ada harga, bahkan kita harus membayar segala-galanya. Di negara-negara lain, anak-anak Tuhan dipersekusi, dianiaya. Di Indonesia tidak mungkin itu terjadi, karena Indonesia negara Pancasila, ya toh? Kebebasan beragama dijamin. Itu cerita di tempat lain. Saya mau ajak kita baca dari Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di ayat sebelumnya, ayat 23, dikatakan begini: maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perikopnya berbicara tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, dan Petrus seolah-olah mau menjadi hero, mau mengatakan kiranya hal itu tidak terjadi pada Tuhan, tapi Tuhan menegur keras. Petrus tentu saja bukan iblis, tapi seperti Petrus, setiap kita yang dengan alasan apapun mencoba menggagalkan dan membelokkan misi Tuhan akan menjadi sama seperti iblis. Jadi waspadai pikiran dan kehendak kita agar tetap selaras dengan misi Tuhan. Di bulan ini kita merayakan Natal, dan Natal adalah perwujudan misi Tuhan. Kita ingat, Maria dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi itu. Dalam diskusi kami berandai-andai, tentu saja tidak dilarang, dengan pertanyaan, bagaimana kalau Maria menolak misi Tuhan? Apakah misi Tuhan akan gagal? Atau akankah Tuhan menggantikannya dengan perawan lain? Yang harus kita yakini adalah Tuhan tidak pernah gagal. Bukan karena Ia maha kuasa dan dapat memaksakan kehendaknya kepada kita, bukan karena itu, tetapi karena Ia maha tahu. Kita juga dapat bertanya-tanya, apakah Maria begitu istimewa sampai dipilih menjadi ibu Tuhan? Saya mau katakan Maria memang istimewa. Ia satu-satunya wanita yang mendapat hak istimewa mengandung, melahirkan,
dan merawat membesarkan Yesus. Tetapi Alkitab menjelaskan alasan Tuhan melalui pesan malaikat Gabriel kepada Maria. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi bukan karena keistimewaannya ia terpilih, tapi itu adalah sebuah karunia Tuhan. Seorang teman dalam diskusi kami, komsel kami, mencatat peristiwa itu. Dikatakan sesudah Gabriel menyampaikan pesan itu, lalu ia pergi meninggalkan Maria. Katanya terkesan seolah-olah Gabriel cepat-cepat pergi. Kenapa? Dengan bercanda dikatakan mungkin Gabriel takut Maria berubah pikiran setelah itu. Tapi saya mau katakan bahwa pemilihan Tuhan atas setiap kita untuk terlibat di dalam misinya adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 29 dalam konteks yang berbeda tapi tetap dapat diterapkan di sini. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Maria menyambut misi Tuhan dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sejak saat itu, Maria menghidupi misi yang diterimanya. Juga Yusuf tunangannya. Demikian juga Nuh, Musa, dan kita semua yang adalah hamba Tuhan. Ironinya adalah juru selamat, raja damai melawat manusia, tetapi ia ditolak. Yohanes 1 ayat 11 menyatakan hal itu dengan jelas. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kekasih Kristus, adakah kita membuka diri untuk menerima benih ilahi di dalam hidup kita? Sebagaimana Maria merelakan rahimnya untuk ditempati benih ilahi sebagai perwujudan dari misi Tuhan. Saya mau katakan, dengan atau tanpa kita, misi Tuhan akan tetap terlaksana. Adakah kita mau ambil bagian di dalamnya? Bersediakah kita masuk di dalam misi itu, terlibat di dalamnya? Tentu saja dengan segala risikonya. Kita dapat mengatakan seperti Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Atau sebaliknya, Tuhan akan mengatakan kepada kita, nyahlah, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kiranya Natal tahun ini mendatangkan berkat bagi Bapak dan Ibu, dan pesan-pesan Natal yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan boleh merema dalam kehidupan kita. Selamat Natal, selamat bermisi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk menerang jelaskan segala perkataan firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Bahkan lebih dari itu, memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.